Selamat siang, di sini kelompok B3 akan menjelaskan mengenai actuators. Yang pertama, anggota kelompok B3 yaitu adalah Dea Prawestri, kemudian ada saya sendiri, Dinda Clara, dan yang ketiga yaitu adalah Faiz Haidar. Jadi yang pertama adalah electromechanical actuators. Electromechanical actuators ini prinsip kerjanya yaitu tegangan perintah input dari controller berupa PWM masuk ke driver aktuator yang menguatkan level sinyal arus rendah atau dayanya ke sinyal daya yang lebih tinggi yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui prinsip elektromagnetik pada aktuator elektromekanis. Kemudian general karakteristik dari electromechanical actuators ini yaitu yang pertama, mereka menggunakan driver dan menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik. Kelebihannya yaitu mudah dalam pengontrolan, berkecepatan tinggi, sekitar 1000 sampai 10.000 rpm. Yang selanjutnya yaitu adalah memiliki banyak macam, torsinya ideal untuk pergerakan dan efisiensinya tinggi. Kekurangan dari electromechanical actuators ini yaitu kecepatan awal atau overshoot pada electromechanical actuator ini tinggi dan errornya banyak. Biasanya digunakan pada sistem solenoid dan solenoid valve. Di sini sudah ada gambarnya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah electrical machines. Prinsip kerjanya yaitu mengubah sinyal-sinyal input menjadi gerakan mekanis diskrit. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper, diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. General karakteristik dari electrical machines ini yaitu yang pertama, kekuatan motor dapat dilihat pada konsumsi arusnya. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi arus hanya dibatasi dengan suhu pada motor itu sendiri, sehingga suhunya harus berada sekitar 130 derajat Celcius. Kelebihan dari electrical machines ini yaitu memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop, dan berbalik. Kemudian umurnya yang lama, lalu murah jika dibandingkan dengan sistem kontrol gerak yang lain. Ukuran bingkainya yang standar dan sangat baik untuk torsi yang berkecepatan rendah. Sedangkan kekurangannya yaitu kontak dibatasi pada keausan dari bunga api atau dari oksidasinya. Material kontak biasanya yang baik adalah platina, emas, dan perak. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan kontak terbatas sekitar 3 milisecond sampai 17 milisecond. Lalu yang ketiga yaitu kontaminasi atau debu dapat mempengaruhi umur aktuator sehingga kebersihan dari aktuator ini perlu diperhatikan. Kemudian aplikasi atau biasanya electrical machine ini digunakan pada floppy disk head drives. Selanjutnya adalah printer carriage drives. Yang ketiga ada numerically controlled machine to slide drives. Yang keempat adalah automatic teller machines dan kamera iris control mekanisme. Berikut juga sudah ada gambar dari electrical machines-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis aktuator berikutnya nomor 3 yaitu piezoelectric actuators. Working principle-nya, piezoelectric actuator ini merupakan aktuator yang memanfaatkan piezoelectric effect, yang merupakan kemampuan suatu material atau kristal untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap tekanan mekanik yang berupa potensial listrik. Kemudian karakteristik umumnya yaitu menggunakan material keramik seperti PZT, PVDF, dan ZNO. Kemudian untuk keuntungannya, yang pertama memiliki respons frekuensi yang baik, yang kedua mempunyai respon frekuensi yang tinggi, dan yang ketiga ukurannya kecil. Untuk kerugiannya, yang pertama adalah sensitif terhadap suhu, yang kedua rentan rusak atau tidak awet, yang ketiga membutuhkan daya tegangan tinggi, dan yang keempat output sinyal rendah sehingga membutuhkan amplifier.
Kemudian untuk contoh pengaplikasiannya terdapat pada mikrofon, katup, laser, dan optik, perangkat pemosisian, relay, pompa, telekomunikasi, dan komputer. Untuk aktuator selanjutnya yaitu 4A, aktuator hidrolik. Working principle-nya, aktuator hidrolik ini merupakan alat yang mampu memberikan tekanan pada komponen mekanis aktuatornya dengan media cairan. Cairan bersifat incompressible atau tidak dapat dimampatkan sehingga aktuator ini mampu mengerahkan kekuatan yang cukup besar. Aktuator hidrolik dapat berupa pegas balik atau pegas aksi ganda. Kemudian karakter umumnya menggunakan cairan sebagai alat untuk memberikan tekanan pada komponen mekanis aktuator. Keuntungannya yang pertama tekanan tinggi dan yang kedua dapat digunakan di skala medan. Untuk kerugiannya yaitu akselerasi kurang, kecepatan kurang, dan gaya yang dihasilkan besar. Kemudian untuk pengaplikasiannya, biasanya terdapat di mesin pres dan penggerak lengan ekskavator. Yang berikutnya ada 4P, aktuator pneumatik. Working principle-nya, aktuator pneumatik merupakan alat yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan energi pengoperasian. Udara bertekanan tersebut diperoleh dari kompresor yang kemudian setelah udara terkumpul, maka akan disalurkan ke saluran pneumatik. General karakteristiknya yaitu menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan energi pengoperasian. Untuk keuntungannya, lebih ringan dibandingkan komponen hidrolik, mudah disimpan, tidak memakan banyak space, respon cepat, lebih bersih dan kering saat terjadi kerusakan. Untuk kerugiannya, tekanannya tidak sebesar aktuator hidrolik. Tidak cocok di lingkungan di bawah tekanan tinggi karena gas dapat terkompresi. Dan yang ketiga, energi listrik yang digunakan tinggi karena menggunakan untuk pengaplikasiannya biasanya diterapkan di mesin pemindah barang dan penggerak mekanik pada mesin. Selanjutnya nomor 5 yaitu aktuator MEMS atau mikro elektromekanikal. Yang pertama itu cara kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Misalnya pada transducer yang bisa mengubah bentuk energi. Energi mekanik tadi yang diubah akan disalurkan ke transducer elektromekanis dan kembali pada domain listrik dengan saluran transmisi mekanik. Kemudian untuk karakteristik dari aktuator MEMS ini adalah yang pertama tersusun atas lubang-lubang atau rongga, itu jadi berrongga gitu. Dan selanjutnya dibuat dalam skala besar kemudian dipotong menjadi beberapa MEMS atau mungkin lebih dikenal dengan istilah pendekatan top down seperti itu. Lalu kemudian untuk kelebihannya dari aktuator MEMS ini adalah ukurannya yang lebih kecil, jadi tidak memakan tempat, lalu mudah diintegrasi dengan komponen lainnya. Lalu untuk power consumption-nya yang rendah. Namun ada juga kekurangannya. Ukuran yang kecil tadi juga bisa menjadi sebuah kekurangan karena akan lebih sulit untuk didesain dan di-develop atau mungkin dikembangkan lagi karena komponennya sudah itu terlalu kecil dan sudah kompleks. Lalu tidak semua sensor atau mungkin belum semua sensor bisa menggunakan aktuator ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dibutuhkan skill yang mumpuni untuk mengoperasikan aktuator MEMS ini. Lalu untuk pengaplikasiannya dari aktuator MEMS ini adalah misalnya yang pertama pada mobil, jika terjadi kecelakaan maka akan trigger airbag-nya untuk keluar untuk melindungi penumpang mobil tersebut. Lalu juga ada navigasi kendaraan, kemudian sensor tekanan darah, lalu sensor rem ABS baik pada kendaraan mungkin sudah banyak sekarang, dan yang terakhir itu adalah sensor gempa. Dan mungkin sekian yang dapat kami presentasikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.